caranya deh di kertas karton yang seperti di belakang bisa dilihat gambar halaman yang di belakang. Yang manfaat keberagaman budaya di masyarakat. Nah itu dibikin sebesar itu tapi kayak gini, dicari misalnya nomor 1 tari Buddha Gempang, asalnya dari mana, lalu properti yang digunakan apa. Maksud ibu kemarin itu seperti ini. Bisa gantian sama teman yang di belakang mau lihat, biar teman-temannya lihat. Contohnya, tapi kan dibikin besar pakai kertas karton kemarin. Bisa lihat. Jadi nanti misalkan wali kelasnya atau Bu Yerna atau guru-guru yang lain minta bikin tugas clipping, semuanya bisa, oleh sudah ada contohnya. Paham? Nah, hari ini kita langsung masuk pembelajaran 3. Pembelajaran 3, mengusahakan lingkungan dengan udara yang bersih. Siapa yang duluan mau baca? Ya, bacanya nih. Iya, baca. Yang nyari teman-temannya dengarin. Apa judul teks bacaan tadi? Apa tadi? Siapa di mana letak desa Karangkepok? Di pinggir kota besar. Siapa nama kepala desanya? Bagaimana cara mengurangi polusi udara? Mengapa menjaga udara tetap bersih merupakan kewajiban setiap orang? Karena tidak apa? Supaya menjadi sehat. Supaya apa? Karena dapat mengubah udara menjadi sehat. Terus? Dan juga mencegah datangnya penyakit. Apa lagi? Itu ya. Ada yang lain nggak? Ada nomor informasi. Mana? Oke, semua benar. Jadi itu kan salah satu upaya pemanasan agar udara di desa mereka tetap bersih, yaitu caranya dengan menanam pohon. Pohonnya berupa apa tadi? Buah-buahan.
teman-temannya. Nanti nonton. Banyak kok di belakang rumah, Bu. Jalannya nih kayak di samping sekolah. Ada yang tahu nggak pohon apa tuh? Teman-teman. Jadinya tempat kita lebih rindang, udaranya lebih bersih. Beda dari tempat yang ada di lebih ke kota. Tempat kita ini kan agak lebih ke pinggir kota. Jadi udaranya lebih bersih. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk halaman 43. Hak dan kewajiban warga masyarakat. Ayo, baca. Hak dan kewajiban masyarakat. Dengerin. Ayo. Bisa nggak? Siapa yang ngomong? Yang mau. Tadi Baca dia. nanti lalu ya. Hak dan kewajiban masyarakat. Apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Kenapa masyarakat memiliki hak dan kewajiban? Cuma penjelasan berikut dimaksud sama. Satu, hak warga masyarakat. Hak merupakan sebuah kemewahan dalam sesuatu yang ada di dunia yang individu. Sejak dia dilahirkan di dunia ini, hak dalam bangsa Indonesia. Kenapa dia merasa ini? Ini dijelaskan bahkan Memiliki kekuasaan, pendidikan, kewenangan, kepunyaan dalam berbuat sesuatu. Itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat. ayo udah lanjut. Yang nyari lihat. Diakui keberadaannya dalam masyarakat. B. Dihargai pendapatnya. C. Dihormati. D. Mendapatkan kesamaan dalam hukum. E. Mendapatkan penghidupan yang layak. M. Mendapatkan kebebasan atas apa yang dilakukan. D. Ikut serta dalam pemilu. H. Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat seperti berita seni, kegiatan kemerdekaan, dan lain-lain. Ini tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, ras, dan budaya. Lanjut. Lanjut. A. Menghargai sesama manusia. B. Menaati peraturan yang ada. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Membela negara. E. Menaati jaksa hukum. F. Membayar pajak. G. Menolong sesama manusia. H. Menghormati orang lain. I. Menjunjung tinggi hak orang lain. D. Menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Bisa dilihat buka gambarnya ini nanti yang depan. Tapi lihat teman-teman yang mau lihat nggak? Lihat nggak gambar nomor 1 ini apa? Lagi ngapain mereka? Kenapa sih kita harus piket? Ada yang tahu nggak? Piket kelas itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Kenapa bisa disebut kewajiban? Karena mereka melakukan Melakukan apa? piket.
kewajibannya adalah membersihkan kelas. Kenapa? Kenapa bisa disebut kewajiban? Kan yang menggunakan kelas anak-anak, tidak kelas lain. Paham? Jadi tidak mungkin kelas 6 yang membersihkan kelas 5. Kan seperti itu. Paham? Lalu ada juga yang disebut dengan musyawarah, namanya biasa. Ada yang tahu nggak musyawarah itu apa? Kenapa harus bermusyawarah? Ada yang tahu nggak? Supaya enak mendapat keputusan yang baik. Masa? Supaya adil. Tahu nggak kenapa musyawarah harus dilakukan? Ada yang tahu nggak? Ketika musyawarah dilakukan, berarti di suatu kelompok, atau contohnya seperti ini tadi, anak-anak ingin memilih ketua kelas. Ternyata ada calonnya Aulia dan temannya satunya. Kalian terbagi menjadi 2 suara untuk memilih Aulia ataupun yang satunya. Maka dibentuklah musyawarah untuk memilih siapa ketua kelas. Seperti itu contoh sederhananya. Paham? Jadi kalau misalnya nanti harus membentuk memilih ketua kelas, berarti harus bermusyawarah. Betul? Nah, bisa dibagi ke teman yang di belakang. Gambarnya. Nah, yang paling mana? Di bukunya juga ada tuh gambar. Ayo berlatih. Coba lihat bukunya. Yang ayo berlatih. Gambar pertama itu masuk hak atau kewajiban? Sedang apa mereka? Menulisnya rumah. Masih karung. Kalau yang kedua? Kalau yang ketiga? Kewajiban atau hak yang ketiga? Itu mereka lagi apa yang ketiga? Lagi bermain. Bermain itu masuk hak atau kewajiban? Yang keempat? Belajar termasuk kewajiban atau hak? Coba diingat lagi tadi gambar yang ini. Belajar masuk hak atau kewajiban? Hak. Berarti belajar termasuk hak setiap masyarakat atau umat manusia di bumi di Indonesia untuk belajar. Tidak bisa dibedakan antara suku, agama, ras. Jadi ketika ada teman-teman yang misalnya warna kulitnya berbeda, belajar bersama tidak boleh dibully. Paham? Karena dia juga berhak untuk sekolah dan belajar. Oke. Selanjutnya halaman 44. Oh ya, halaman 44. Dari belum baca loh. Baca. Ayo belajar.
Lanjut. Teman yang lanjut. Koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Bersama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Bentuk koperasi di Indonesia dalam 5 macam, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Badan usaha milik Teman yang sebelahnya lanjut. Badan usaha milik negara, BUMN, baca semua tentang usaha yang dikelola sendiri maupun usaha yang dikelola kelompok. Sudah dibaca semua kan? Semua punya buku ini enggak? Ada. Ini punya sendiri atau punya sekolah? Nah, kalau punya sendiri bisa dilihat halaman 45 bagian yang berlatih. Bagian bawah dilihat semua. Di situ ada soal, berilah tanda centang pada pernyataan benar dan tanda X
beragama? Ayo, banyak keluar. Sudah semua kan? Sudah teman-temannya balik kita bahas. Bahas jawaban. Udah jangan dilepas maskernya. Kan dia minum, masa dia minum pas mau masuk ya? Kalau sebelah belajar juga. Iya, nanti kita tunggu teman. Teman semua. Yang mau jawab nomor 1 siapa? Perusahaan perorangan merupakan usaha yang modalnya dimiliki 1 orang. Benar atau tidak? Usaha yang dikelola sendiri, kewenangannya, kemampuan dan modal terbatas. Benar atau tidak? Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah besar. Benar atau tidak? Enggak, kan perseorangan sama dengan sendiri. Usaha yang tadi, usaha pertanian, industri kecil, usaha perumahan, usaha jasa. Pemilik perseroan terbatas adalah pemegang saham. Kenapa saham benar? Kan perseroan ini apa tadi? Terdiri dari gabungan pemerintah dan swasta. Berarti benar atau salah? Benar. Modal koperasi ditetapkan melalui APBN. Ada nggak APBN yang bahasa koperasi? Prinsip dalam koperasi saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. BUMN memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perusahaan dan wahana pembangunan. Benar. Modal perseroan terdiri dari pemerintah dan swasta, yaitu gabungan. Kenapa salah? Gak baca nih. Coba baca lagi. Perseroan merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas gabungan pemerintah dan swasta. Berarti? Benar. BUMS
perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena semua modalnya berasal dari daerah. Jadi jawabannya benar karena salah satu tujuan perusahaan daerah adalah melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Sudah? Nah, ada tugas. Kan kita semua ada bukunya. Tambahin di bukunya aja, nggak usah ditulis di buku lagi. Nih. Halaman 46. Enggak. Kerjakannya di buku latihan, tapi ditandain di sini atau ditandain kayak gini. Biar tahu. Bukan, itu kan coba dibaca. Ayo mencari tahu. Soalnya, carilah contoh usaha ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan manfaat usaha tersebut bagi masyarakat. Kerjakan di buku tugasmu. Paham? Yang kedua, tanyakan kepada orang tuamu apakah mereka pernah memiliki kegiatan usaha ekonomi. Tanyakan seputar usaha yang pernah mereka miliki. Tuliskan jawaban orang tuamu pada buku tugas. Cuma ada 2 soal. Oke? Ya, bisa juga ditandai di bukunya. PR. Jawabannya ditulis di sini di buku tugas. Enggak? Enggak, ini kan udah dicetak. Mau cari jawaban. Ini soalnya baca. Soalnya itu, kamu cari jawabannya. Oke? Sudah semua? Coba kita ingat lagi apa tadi yang kita pelajari pertama. Apa tadi yang kita pelajari pertama? Ayo, dari Ibu Irfan. Kita ingat lagi. Mempelajari kita yang pertama tadi apa? Lain. Yang pertama tadi kita tentang udara. Menjaga udara tetap bersih. Gimana tadi cara menjaganya? Yang kedua baru kita pelajari hak dan kewajiban. Contoh hak tadi apa? Cari tahu nggak contoh hak tadi apa? Hak kita itu contohnya seperti sekarang, belajar, kalian belajar, mendapatkan ilmu dari guru. Kewajiban apa tadi? Contohnya, piket kelas. Terus kita ada belajar tentang musyawarah. Musyawarah tadi apa contohnya? Seperti kita memilih ketua kelas. Nah, terus baru kita belajar tentang apa yang terakhir kita pelajari? Belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan dan yang berkelompok. Paham? Tugasnya dikerjakan. Oke? Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir dan kalian mau masuk agama atau nanti Bu Yerma yang masuk, jadi jangan ada yang keluar. Kalau mau lepas masker saat minum boleh, tapi ketika nanti keluar atau